Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daryan Haji Bawono dalam belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Secara lebih dalam, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, sebelumnya akan saya sediakan sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC, siku-siku di B. Besar sudut C akan saya misalkan dia sebagai alfa, ya. Nah, kita langsung saja mendalami bagaimana perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita sudah tahu ada tiga hal secara umum yang kita ketahui dalam trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Ya, nanti secara lebih dalam lagi kita akan perdalam, yaitu dengan mempelajari kosekan, sekan, dan kotangen. Ya, oke. Pertama, sekarang kita akan belajar tentang sinus dulu, ya. Sinus alfa, dia adalah perbandingan antara sisi depan dibanding dengan sisi miring, ya. Atau nanti kita biasa singkat dia dengan sin demi, yaitu depan miring. Dalam kasus segitiga ini, mana depan? Ya, depannya sudut alfa. Karena kita tadi sudah misalkan, kita pakai sudut alfa ada di titik C, ya. Berarti depannya mana? Sisi AB, ya, sisi AB, dan sisi miringnya adalah sisi AC, ya. Berarti sin alfa dalam kasus ini adalah AB per AC. Oke, yang selanjutnya adalah cos alfa. Cos alfa adalah perbandingan antara sisi samping per sisi miring, ya. Nanti kita akan biasa sebut dia dengan cosami, ya, cosami. Oke. Dalam kasus ini berarti sampingnya adalah sisi BC dan miringnya adalah sisi AC. Oke. Dan selanjutnya kita belajar tentang perbandingan dari tangen, ya, tangen alfa. Jadi tangen itu adalah perbandingan sisi depan dibanding dengan sisi samping, atau nanti kita biasa sebut dia dengan tandesa, ya. Berarti dalam kasus ini depannya adalah sisi AB dan sampingnya adalah sisi BC. Oke, berarti kita simpulkan sedikit dulu, ya. Berarti yang pertama sin itu adalah sin demi, kemudian yang kedua cos sami, dan tan besar, ya. Mudah sekali bukan? Oke. Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan Anda dan pemahaman Anda, saya akan berikan sebuah contoh. Ya, oke, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama kita lihat, diketahui sin theta, ya, berarti tidak harus alfa, Anda bisa pakai theta, beta, dan sebagainya, itu simbol, ya. Diketahui sin theta dia adalah 5/13. Yang ditanyakan, tentukan nilai dari cos theta dan tan theta. Oke, kita lihat dulu yang diketahui, sin, ya, sin theta. Ingat tadi sin apa? Oke, sin tadi adalah sin demi, depan per miring. Di sini sinnya 5/13, berarti dia adalah depan dibanding miring. Berarti yang 5 itu adalah depan dan yang 13 di situ adalah miring. Paham, ya? Untuk mempermudah pemahaman Anda, kita lihat, saya tunjukkan segitiga lagi. Oke, demi tadi segitiga ABC, ya. Segitiga ABC, siku-siku di B dengan sudut theta seperti tadi saya letakkan di besar sudut C, ya. Oke, depan berarti depannya 5. Mana sisi depannya? Ya, betul, AB, ya, 5. Dan miringnya mana? Ya, AC, ya, miringnya AC, berarti dia di sana adalah 13. Dan yang ditanyakan adalah cos theta, berarti cos tadi apa? Cos sami, ya. Cos sami berarti samping miring. Mana sampingnya sudut theta? Sampingnya adalah sisi BC. Oh, belum diketahui, ya. Berarti kita cari dulu dia menggunakan, ya, betul sekali, teorema Pythagoras. Ya, kita cari dulu BC menggunakan teorema Pythagoras. Berarti kita munculkan rumus Pythagoras, yaitu BC kuadrat. Berarti kita cari melalui sisi miringnya, karena sisi miring adalah sisi terpanjang, ya. Sisi terpanjang berarti AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC-nya adalah 13 dan AB-nya adalah 5, berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169 dan 5 kuadrat adalah 25. Oke, 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Oke, itu adalah BC kuadrat, ya, yang kita
cari di sini adalah BC. Berarti BC adalah akar dari 144. Ya. Oke. Dari sini kita sudah bisa tahu bahwa panjang BC pastilah dia 12. Oke, kita letakkan 12 di sini. Bagus ya. Sekarang panjang sisinya sudah lengkap semua. Sekarang kita bisa tentukan cos dan tangannya ya. Kita ingat dulu, kita cari cos. Cos adalah cos sami. Perbandingan sisi samping per sisi miring ya. Sampingnya berapa? 12 dan miringnya 13. Berarti cos theta di sini adalah 12/13. Oke. Selanjutnya kita cari tan theta ya. Tan desa. Ingat, tan desa berarti depan dibanding samping. Ya, berarti depannya sisi AB berarti panjangnya 5 dan sisi BC panjangnya 12. Ya, betul sekali. Berarti perbandingan tan theta dalam kasus ini adalah 5/12. Oke, mudah sekali ya. Sekarang saya beri satu contoh lagi supaya Anda lebih paham bagaimana cara menyelesaikan perbandingan trigonometri ya. Oke, di sini saya sudah sediakan contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini diketahui tan theta sama dengan 2 ya. Yang ditanyakan sin theta dan cos theta. Kita lihat tan theta sama dengan 2. Dia bukan suatu perbandingan atau bukan suatu pecahan. Tapi Anda harus ingat, 2 itu bisa kita ubah bentuk. Jadi tan theta sama dengan 2/1. Sehingga Anda tahu tan tadi apa? Tan desa. Jangan lupa, berarti di situ depannya dia 2 dan sampingnya dia 1. Oke, untuk mempermudah seperti biasa jangan lupa gambar segitiganya. Oke, saya munculkan segitiga ABC, siku-siku di B, dan tetap tentukan sudut theta ada di mana. Saya tentukan tetanya ada di C ya. Berarti kita tentukan sesuai yang diketahui. Tan desa 2/1 berarti depannya 2, berarti AB ini 2 dan samping berarti BC ini 1. Betul sekali ya. Oke, yang ditanyakan adalah sin demi. Nah, di sini kita harus tahu sisi miringnya. Seperti biasa, kita gunakan teorema Pitagoras untuk melengkapi panjang ketiga sisi segitiga ini ya. Oke, kita gunakan segitiga ABC Pitagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ingat, sisi miring adalah sisi terpanjang. Berarti untuk mencari sisi terpanjang kita jumlahkan sisi-sisi yang lainnya. Oke, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Kita tahu AB-nya kita lihat 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti 2 kuadrat 4 dan 1 kuadrat 1 kita jumlahkan dia sama dengan 5 ya. Itu adalah AC kuadrat ya. Berarti AC-nya adalah akar 5. Karena ini sudah bentuk yang paling sederhana, kita tulis saja berarti AC-nya sama dengan akar 5 ya. Oke. Selanjutnya baru kita masuk ke mencari perbandingan sinus dan kosinus. Oke. Kita ingat-ingat lagi, sinus adalah sin demi ya, depan per miring. Depan ada sisi AB, berarti dia panjangnya 2 dan miringnya akar 5 yang tadi kita cari. Bentuknya di sini belum rasional karena di penyebut masih ada bentuk akar, maka kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawan. Oke, kita kalikan 2/5 dikali akar 5/5 sehingga menghasilkan 2/5 akar 5. Itulah sin tetanya. Bagaimana dengan cos tetanya? Kita lihat cos sami. Ingat, cos sami berarti samping per miring. Sampingnya berapa sisinya? Ya, sampingnya 1 ya, 1 per akar 5 samping per miring. Miring yang tadi kita cari akar 5 ya. Oke, kita rasionalkan seperti tadi. Karena bentuknya belum rasional, kita kalikan sekawan ya. Akar 5 per akar 5 sehingga dia menghasilkan 1/5 akar 5. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Saya harap Anda terus berlatih dalam masa pandemi ini, tetap menambah ilmu. Kita bisa belajar di mana saja. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.